Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club. Pastinya. Iya, selamat weekend buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Club pastinya bersama saya Ray di sini, dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Selebgram Pro 10 by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti biasa, di sini kita ingin mengetes untuk video stabilisasinya apakah sudah berjalan dengan baik dan normal. Saat ini kita tes jalan menggunakan motor seperti ini dengan resolusi Full HD 60 fps, dan seperti inilah penampakan preview perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by Imposter Club cuy. Jadi di sini kita tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, holder, atau tripod lainnya, cukup menggunakan tangan kosong biasa dan masih sangat terasa smooth sekali ya, minim getaran sekali teman-teman. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat langsung untuk hasilnya seperti apa. Let's go. Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by Imposter Club cuy. Luar biasa, sangat stabil dan steady sekali. Meskipun kita di sini tanpa menggunakan alat tambahan, hanya menggunakan tangan kosong biasa, tetap terjaga sekali untuk kualitas videonya. Tidak ada penurunan FPS sama sekali di sini cuy. Dynamic range-nya pun luas meskipun dengan kondisi cuaca langit hari ini sedikit mendung. Untuk di bagian lainnya seperti warna mengikuti dari kamera bawaan kita ya cuy ya. So jika device kalian sudah support untuk video ACE ataupun video OIS, kalian tinggal sesuaikan session ID seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Iya, sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan rincian HDR plus enhance, AWP nonaktif, dan Leica aktif. Kita shoot seperti ini. Kita tes di malam hari ya. Langsung aja kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by Imposter Club. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa, bening, bersih, clean, tanpa noise teman-teman. Meskipun di sini kita menggunakan mode potret biasa tanpa menggunakan auto night seg aktif ya. Kalian bisa lihat sangat bersih sekali hasilnya, dan skin tone-nya juga natural. Bokahnya pun rapi meskipun di belakangnya terdapat berbagai banyak objek backgroundnya cuy ya. Dan untuk di bagian warna kontras blacknya juga kuat sekali sehingga kesan malam harinya tidak berubah sama sekali cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode potret yang kedua seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode potret lagi di siang hari dengan rincian HDR plus enhance, AWP aktif tanpa Leica aktif. Kita zoom sedikit, kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by Imposter Club. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Keren banget. Jadi ketika kita gunakan di AWP aktif siang hari seperti ini pun hasilnya juga sangat unik ya teman-teman ya. Di sini warna birunya langit juga masih terasa dominan. Untuk skin tone-nya jauh lebih putih dan natural seperti ini. Dan saturasi kontrasnya pun di siang hari seperti ini ternyata berkurang ya, tidak sekuat seperti di malam hari tadi teman-teman. Dan tone yang dihasilkan pun di sini cenderung lebih cold atau dingin. So sekarang kita langsung aja tes di mode makronya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera makro dengan rincian HDR plus tengah, Leica aktif, dan AWP aktif. Kita turunkan exposure, kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan setelah itu kita buka hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode makro Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by
imposter gelap, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Sangat detail sekali ya teman-teman, dari objek di bagian kecil-kecil dari bunganya ini sangat terlihat sekali dengan jelas, dan bokeh yang dihasilkan pun juga sangat creamy di bagian belakangnya sehingga menghasilkan gambar yang cukup estetik dan dramatis seperti ini cuy. Untuk di bagian warnanya juga enak ketika kita turunkan exposure-nya, tidak mengalami over exposure ataupun over brightness di sini cuy. Jadi highlight yang dihasilkan pun tuh tetap enak dilihat dengan mata seperti ini ya. So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret. Kita kombokan dengan mode ultrawide dengan Leica aktif dan AWP nonaktif. Kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu, dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by Imposter Club, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Wow, luar biasa. Bener-bener keren banget hasilnya teman-teman. Kalian bisa lihat perpaduan antara mode ultrawide di mode potret, hasilnya sangat keren seperti ini. Kalian bisa lihat bokeh yang dihasilkan pun juga rapi, meskipun di sini kita menggunakan mode ultrawide tanpa ada miss yang signifikan terasa cuy. Bahkan di sini hampir tidak ada miss sama sekali ya teman-teman. Dan untuk di bagian warnanya juga enak ketika kita menggunakan mode ultrawide, terkesan naturalnya sangat kerasa sekali seperti di aslinya cuy. Untuk dynamic range-nya luas, warnanya enak, kontrasnya pas, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu rendah juga. Jadi masih terkesan shadow yang dihasilkan pun juga masih merata ya. Skin tone-nya natural, dan untuk di bagian AWP nonaktif memberikan tone warna yang sedikit lebih warm seperti ini ya teman-teman. So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Yap, langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by Imposter Club. So di sini saya mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa, di sini kita cek terlebih dahulu untuk kamera 2 API di device kita masing-masing menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila terdapat salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZArchiver sebagai pengganti manajer file saya. Kalian juga bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config Selebgram Pro 10.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18 f1.apk. Oke, jadi di sini saya menggunakan Gcam LMC yang berformatkan f1.apk untuk R18 yang saya pakai ini ya. Namun untuk device kalian yang HP-nya Oppo, Vivo, atau Realme, kalian bisa menggunakan APK yang berformatkan AWM agar kalian bisa menyeting di bagian setting ID ultrawide-nya seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. So sekarang kita tinggal install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu di sini kita pilih menu config settings, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas. Gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia untuk hasil ekstrakannya, config Selebgram Pro 10 ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2AP yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG dan UV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2AP di device kita masing-masing. Nah, cara mencocokkannya gimana bang? Gampang banget. Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia. Kalian bisa mendapatkannya juga secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2AP di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas untuk level 3. Dan level 3 sendiri di sini berarti saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Dan selain itu seperti limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2AP di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam ya. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali dan kita copy file config yang sesuai dengan level kamera 2AP di device kita. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini karena level kamera 2AP saya adalah level 3. Kemudian kita langsung aja klik tahan. Lalu di sini kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Lalu kita cari folder LMC 8.4. Ini dia, kita klik. Kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai UV yang aux ya, karena device saya level kamera 2AP-nya level 3 dan sudah support mode ultrawide maupun mode video stabilizer. Kita langsung aja klik import seperti ini, dan ya, config siap untuk digunakan. So, mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 10 by Imposter Gelap. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.